Halo, selamat siang dan selamat datang. Kembali lagi bersama saya Brian Story. Kali ini saya sedang berada di Baturaden. Ini adalah jalan penghubung antara Desa Baturaden, Kecamatan Baturaden dan Kecamatan Sumbang. Jadi saya ingin sedikit bercerita tentang asal mula bagaimana terjadinya suatu daerah yaitu bernama Baturaden. Jadi pada zaman dahulu ada seorang putri raja atau disebut Raden. Raden tersebut mencintai seseorang. Seseorang tersebut adalah pembantu di kerajaan tersebut atau sering disebut sebagai nama lainnya adalah Batur. Selain itu, Adipati Kutaliman adalah raja yang memiliki pembantu yang bernama Suta. Suta adalah seorang pembantu yang sehari-hari itu mengurus kuda-kuda milik kerajaan. Lalu pada suatu hari, setelah Suta membersihkan kandang kuda dan memberi makan kuda, Suta memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar kadipaten. Ia pun melewati sebuah pemandian yang dahulu kala bernama Taman Sari. Namun, baru berjalan beberapa langkah, ia mendengar suara jeritan meminta tolong. Suta segera berlari ke arah sumber suara dan menemukan seseorang perempuan yang sedang ketakutan karena melihat ular besar menggantung di pohon. Melihat hal itu, Suta segera mengusir ular tersebut. Sebenarnya Suta takut, namun ia mencoba memukul ular tersebut menggunakan kayu yang ia temukan di sekitar sana. Karena takut akan ketahuan, sang putri langsung membawa Suta menjauh dari area kerajaan. Mereka kabur dan menyamar menjadi orang biasa agar bisa tinggal di sebuah desa. Mereka pun akhirnya menikah dan hidup dengan bahagia. Namun cerita tidak sampai di situ. Setelah melahirkan anak pertama, Raja Adipati Kutaliman berhasil menemukan putri melalui para prajuritnya. Suta dan sang istri menolak keinginan sang raja yang meminta putrinya untuk kembali ke kerajaan. Karena sudah habis kesabarannya, sang raja menusuk Suta menggunakan kerisnya. Melihat hal itu, sang putri marah besar. Ia merasa terluka melihat pujaan hatinya terbunuh dan meninggalkan dirinya untuk selamanya. Dengan sisa kekuatan yang ia punya, sang putri merebut keris tersebut dari sang ayah dan menancapkannya di tubuhnya. Tempat mereka berdua meninggal itulah yang sekarang dikenal dengan Baturaden. Kisahnya yang seperti Romeo dan Juliet versi Indonesia itu masih terkenal di kalangan warga dan wisatawan. Pada umumnya di sekitar Gunung Slamet ini ditumbuhi pohon lebat, menjadi habitat flora dan fauna. Di antara pohon-pohon itu ada yang langka, dilindungi, tumbuh liar, dirawat, dan dimanfaatkan. Dan ada pula yang dibiarkan begitu saja.
seperti hutan pinus Limpakuwus yang berada di lereng Gunung Slamet. Gunung ini adalah gunung tertinggi di Jawa Tengah. Pohon pinus yang banyak tumbuh di hutan pinus Limpakuwus ini sudah berusia lebih dari 30 tahun. Bisa dibayangkan betapa tingginya pohon yang sudah berumur lebih dari 30 tahun ini. Apalagi daunnya yang lebat. Pohon pinus yang berjejer rapi ini membuat suasana di hutan pinus Limpakuwus menjadi sangat sejuk. Apabila kita datang, setidaknya pengunjung memakai pakaian tebal atau jaket agar tidak kedinginan. Suasana seperti ini cocok untuk mendinginkan pikiran setelah lelah dengan kegiatan sehari-hari. Selain itu, di samping hutan pinus Limpakuwus juga ada padang rumput yang luas dan hijau. Padang rumput tersebut milik Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Kementerian Pertanian. Jika beruntung, kita bisa melihat sapi sedang memakan rumput di padang tersebut dari hutan pinus Limpakuwus. Hutan pinus Limpakuwus ini berada di Desa Limpakuwus, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas. Jalan menuju hutan pinus Limpakuwus sudah beraspal halus, hanya saja penuh dengan tanjakan dan tikungan tajam seperti pegunungan pada umumnya. Dari kawasan lokawisata Baturaden, pengunjung bisa mengambil jalan ke arah timur. Hutan pinus Limpakuwus bisa ditemukan setelah Telaga Sunyi. Sekarang hutan pinus Limpakuwus menjadi salah satu objek wisata alam yang selalu ramai pengunjung, apalagi didukung sarana dan prasarana yang memadai, ditambah wahana yang ramah anak, menjadikan hutan pinus Limpakuwus cocok untuk dikunjungi bersama keluarga. Untuk tiket masuk ke hutan pinus Limpakuwus dikenakan biaya Rp15.000 per orang. Di hutan pinus Limpakuwus itu sendiri ada beberapa wahana, antara lain jembatan gantung yang menghubungkan antara satu pohon dengan pohon lainnya. Jika ingin menikmati indahnya hutan yang asri, pengunjung bisa foto di antara pohon-pohon atau mencoba camping yang suka bercamping. Di sini juga disediakan tempat untuk bercamping. Untuk peralatan camping juga kalian bisa menyewa atau lebih bagus membawa alat camping sendiri. Dan ketika malam hari, kita bisa menikmati lampu-lampu yang menyala di wahana hutan pinus Limpakuwus, atau kita dapat melihat gemerlapnya kota Purwokerto dari atas ketinggian ini. Nah, untuk
Tips menikmati hutan pinus Limpacuus, tentunya jangan lupa memakai baju yang hangat atau jaket, dan jika datang ketika musim hujan jangan lupa membawa mantel.